Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube kami, Inspirasi Mode dan Gaya Belajar Menjahit ala Yazid Taylor. Sahabat inspirasi, apa kabar semua? Dalam video kali ini saya akan mencoba mempraktekkan kembali cara membuat biset atau belahan manset ya. Di sini saya akan membuat belahan manset dengan ukuran panjang jadinya itu nanti 16 cm ya. Rumah-rumahan itu rumah-rumahannya tingginya 3 cm dan lebarnya sekitar 2 cm rata. Kalau zaman dulu kebanyakan itu menggunakan dari bawah mengecil dan ke atas membesar. Untuk saya pribadi itu kurang suka model seperti itu ya, kurang manis, apalagi kalau yang memakainya itu orang gemuk. Ketika dipakai ketika dilihat dari sisi belakang ini akan nampak bodi si pemakai itu akan nampak besar sekali, tetapi ketika model bisetnya kita rampingkan, dari situ juga kita bisa memberi sisi estetik terhadap si pemakai, itu nampak ramping ya, nampak ramping atau nampak tidak gemuk ya. Bagaimana caranya teman-teman? Yang pertama, untuk belahan tangannya, untuk bukaannya saya gunting itu 13 cm. Saya gunting 13 cm dari ujung ya, dari sini. Dari sini berarti sudah termasuk jahitan. Jahitannya adalah 1 cm untuk jahitan sambung ke manset. 13 cm. Dari 13 cm naik 14 cm. Nah, di sisi yang 14 cm ini nanti kita akan jahit untuk lapisan biset yang besar di sini. Nah, seperti ini. Jahitannya kecil saja, sekitar 1 sepatu saja ya. 1 sepatu. Dari sini nanti kita cekrik segitiga seperti ini ya. Untuk panjang rumah-rumahannya dari garis ini itu adalah 3 cm, berarti total jadinya adalah 16 cm ya. 16 cm. Oke, kita kasih tanda di bagian luar juga ya. Oke. Nah, setelah itu untuk lapisan yang kecilnya kita gunakan kain lebarnya 3,5 sampai 4 cm, panjang secukupnya. Ini saya gunakan panjang kainnya 17 cm ya. Lalu untuk bisetnya saya gunakan visilin di bagian dalamnya. Lebar keseluruhan dari biset itu adalah, kain biset itu adalah 6 cm teman-teman. Panjang keseluruhannya adalah 18 cm dikurangi jahitan, dikurangi untuk jahitan ini ya. 18 cm itu, atau sesuaikan dengan ininya, ukuran ininya, bisa dipaskan begini saja itu ya. Oke, untuk kampuh jahitan saya gunakan tidak 1 cm tetapi 1 sepatu ya, cukup kecil. Cukup kecil ya teman-teman ya. Dan untuk lebar jadinya tadi itu lebar jadinya hanya 2 cm lurus ke bagian atas, dari bawah sampai atas. Dan untuk rumah-rumahan ini sudah kita bentuk seperti ini, sudah kita gosok teman-teman, seperti ini ya. Sudah kita gosok, kita bentuk sehingga jadinya seperti ini. Itu adalah salah satu cara supaya jahitannya rapi. Langsung saja kita jahit. Yang bagian rumah-rumahan ini dijahit di sisi yang lengan yang lebar, yaitu dari sisi dalam kain. Kita sesuaikan, ini ujungnya ada di batas 16 ini ya. 16 ini, garis 16. Oke, kita ratakan seperti ini. Langsung kita jahit di bagian sini sampai garis ini teman-teman. Perhatikan,
ketika menjahit dasar seperti ini, bagian bawah agar tidak jadi mengkerut ya. Nanti setelah jadinya tidak mengkerut, bagian yang bawah itu kita tahan sedikit atau kita tarik sedikit. Seret sedikit saja untuk mengimbangi saja. Lalu kita jahit sampai pada batas ini ya. Oke, berhenti. Lalu langsung ke bagian yang kecil. Langsung ke bagian yang kecil. Ini sama dijahit dari awal itu dari sisi dalam kain. Dan ini luar kain, ini dalam kain ya. Kita jahit seperti ini. Untuk memulainya teman-teman, sejajarkan dengan jahitan awal. Jahitan dasar awal kan di sini ya. Berarti untuk memulainya kita mulai dari sini. Sama perkiraan sekitar 1 sepatu ya untuk kampu jahitannya. Dan ini pun sama, bagian bawah kita agak tarik sedikit bagian kainnya ya. Kita tarik sedikit seperti ini. Lalu kita jahit. Pelan-pelan saja ya teman-teman ya. Kunci, lalu kita gunting-gunting benangnya dulu. Kita bisa lihat dari sisi luar teman-teman, hasil jahitannya di bagian sini tidak ngerut, tidak ada gelembung-gelembung karena tadi itu kita agak tarik sedikit. Lalu kita akan gunting dari sudut guntingan ini sampai ke sudut jahitan seperti ini ya, dibuat segitiga. Tapi kain lengannya saja, tidak termasuk dengan ininya. Oke, kita gunting teman-teman. Pelan-pelan saja. Sampai ke sudut jahitan ya. Lalu kita masuk ke bagian luar kain dan bagian lapisan yang kecil kita keluarkan. Kita kerjakan yang kecil dulu. Kita keluarkan seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Ini boleh kita bantu krik dulu. Seperti ini. Kita lipatkan ke arah lapisan biset yang kecil. Begini ya. Kita krik dulu boleh. Kita gosok dulu juga boleh. Lalu ini kita lipat seperti ini. Dan lipat kembali. Tutup. Ratakan dengan jahitan dasar. Untuk ukuran ini kita sesuaikan saja. Perkiraan sekitar 1 cm kurang. 1 sentian lah ya. Jangan 1 cm lebih. Kita ratakan ke bagian ujungnya, ke bagian atas seperti ini teman-teman. Lalu dilipat kembali dan jahit sejajar dengan jahitan dasar. Upayakan jahitan dasar tertutup. Nah. Terus hati-hati di bagian yang rumah-rumahan ini keinjak jahitan ya. Sampai mana jahitnya? Jahitnya sampai pada batas yang ini, yang tanda kapur ini, yang tadi 14 cm ya, sudut jahitan yang digunting, sampai situ jahitnya. Lalu dikunci. Nah, setelah dikunci, benang kita gunting teman-teman. Nah. Lalu bagian yang ini yang sudah kita buat seperti list ini ya, seperti bis ini, yang bagian biset kecil kita lipat ke bagian dalam seperti ini ya, seperti ini teman-teman. Lalu yang segitiga, yang guntingan sudut itu kita keluarkan. Nah ini ya segitiganya ya, kita keluarkan. Kita jahit di sini sedikit saja, sini untuk kuncian saja di sebelah sini ya. Oke, sedikit saja jahitnya, hanya untuk pegangan saja. Lalu kita gunting segini. Oke, lalu kita luruskan kembali. Setelah kita luruskan, kita keluarkan bagian yang ada rumah-rumahannya. Begini teman-teman. Kita jahit atau kita krik dulu. Sebelum kita jahit, kita krik dulu.
di bagian kampu jahitan dasar sini. Arahkan ke bagian rumah-rumahan. Nah, begini. Lalu kita tutup sama jahit, tutup, di stick, mengikuti atau menginjak atau menutupi jahitan dasar ya. Jahitnya sama sampai pada sudut yang kita cekrik tadi. Jahitnya sama ya. Upayakan jahitan awal tidak terlihat. Pelan-pelan saja teman-teman. Dan ini diluruskan ya. Sama pas begitu nyetik juga ini agak ditahan juga ya, agak ditahan bagian sini. Agak tahan agar hasilnya lebih maksimal. Stop, berhenti, jarum ditancapkan di bagian yang cekrikan tadi. Lalu yang kecil ini kita luruskan teman-teman. Yang biset kecil ini kita luruskan di bawahnya seperti ini. Jangan sampai bengkok, jangan sampai seperti ini ya. Kita luruskan begini. Kita luruskan, boleh teman-teman pakai jarum pentul di sini juga nggak apa-apa. Silahkan, misalkan seperti ini. Kasih jarum pentul supaya diam. Juga tidak apa-apa, seperti ini teman-teman. Lalu datarkan di bagian atas ini ya, kita datarkan seperti ini. Dan kita jahit ke bagian sebelahnya. Jarum menancap, lalu ke bagian atas. Dan kita benahi bagian rumah-rumahannya, segitiganya ini. Kita lipat kembali, kita bentuk kembali seperti ini teman-teman. Seperti ini ya. Lalu kita jahit, ikuti pinggiran dari rumah-rumahan ini. Berhenti, lalu putar kembali seperti ini kembali. Buat segitiga ke sini teman-teman. Buat segitiga di atasnya. Sama, fungsinya adalah untuk kuncian juga ya. Untuk kuncian atau untuk pegangan agar lebih kuat. Lalu kita jahit lurus kembali dan kunci. Oke. Setelah itu teman-teman, ini kita gunting ratakan. Nah, maka jadinya seperti ini. Ya. Di bagian dalam rapi. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa meluruskan ini seperti tadi saya katakan, untuk biset kecil itu gunakan saja jarum pentul untuk meluruskan, karena ketika teman-teman jahit yang di sisi sebelah sini, jahit ke sini ya, jahit ke sini. Jika bagian ini belum lurus, maka akan jadinya bengkok. Bisa jadi seperti ini, nanti bisa jadi seperti ini. Ini sudah diluruskan ya, maka jadinya lebih bagus. Oke, seperti ini. Nah, untuk bukaan biset sekitar 13 cm itu adalah bagi yang akan menggunakan lubang kancing di bisetnya. Di sini pakai lubang kancing. Tetapi kalau yang tidak menggunakan lubang kancing cukup 9 cm saja segini. 9 cm dan rumah-rumahan 3 cm. Tetapi baik yang pakai lubang kancing ataupun yang tidak pakai lubang kancing, saya tetap menggunakan lebar 2 cm lurus ya. Itu sudah bisa dikatakan menjadi namanya dasar lah ya. Apa dasar? Bisa dikatakan sebagai karakter dari Yazid Taylor. Oke, lalu kita buat rempelan di sini untuk standar kemeja ya. Sudah ada tandanya teman-teman. Kita tinggal ikuti saja.
Sebelum dijahit lebih lanjut, alangkah bagusnya ini kita gosok dulu bagian rempelnya dan bagian sini ya, agar hasil lebih maksimal. Seperti ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami Inspirasi Mode dan Gaya. Bagi yang ingin support channel kami, klik link support di deskripsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.